Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dalam pelayanan doa pagi GKI Saman Hudi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang baru setiap pagi, dan mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk menjalani hari ini. Mari bersama kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan sekali lagi. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami ingin terlebih dahulu membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadikannya sebagai panduan hidup kami untuk menjalani hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang berikan kami hikmat, Tuhan yang lembutkan hati kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami baca hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi penuntun hidup kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Kejadian 44 ayat 18 sampai 34. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi. Apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami, yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab, masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam kitab Kejadian adalah salah satu contoh bagaimana hubungan persaudaraan itu diuji dan akhirnya dipulihkan. Seperti kita ketahui, Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Dan hal ini membuat saudara-saudara iri. Puncaknya, mereka merencanakan sesuatu yang jahat, membuangnya ke dalam sumur dan menjual Yusuf kepada pedagang yang menuju Mesir. Di sana Yusuf mengalami berbagai penderitaan, mulai dari menjadi budak hingga dipenjara bahkan karena fitnah.
Namun karena hikmat yang Tuhan berikan padanya dalam menafsirkan mimpi, Yusuf pun akhirnya diangkat menjadi penguasa kedua di Mesir, tepat di bawah Firaun. Nah, ketika bencana kelaparan melanda negeri itu, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan. Tanpa mereka menyadari bahwa saudara yang mereka jual kini adalah orang yang mereka akan hadapi. Yusuf tidak langsung mengungkapkan jati dirinya ketika mereka bertemu. Ia ingin menguji apakah saudara-saudaranya telah berubah atau masih sama seperti dulu. Salah satu ujiannya adalah dengan menyembunyikan pialanya di dalam karung Benyamin, adik kandungnya, untuk melihat bagaimana saudara-saudaranya akan bereaksi ketika Benyamin berada dalam bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi menjadi tegang ketika piala itu pun ditemukan di karung Benyamin dan ia pun dituduh sebagai pencuri. Sebagai hukumannya, Benyamin harus tetap tinggal di Mesir sebagai budak. Nah, disinilah Yehuda menunjukkan perubahan besar dalam dirinya. Jika dahulu ia ikut menjual Yusuf tanpa belas kasihan, kini Yehuda berubah. Yehuda rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Benyamin dan menghindarkan ayah mereka, Yakub, dari kesedihan yang begitu mendalam karena kehilangan Benyamin. Tanpa tahu bahwa Yakub ketika dia mengambil resiko, Yakub pastinya akan dikorbankan di sana. Nah, keputusan Yehuda untuk menggantikan Benyamin bukan hanya sebuah tindakan spontan, Bapak Ibu, tetapi mencerminkan sebuah perubahan hatinya yang luar biasa. Ia yang dulu ikut menjual Yusuf demi keuntungan pribadinya, kini Yehuda menjadi seorang pemimpin yang berani bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan mengapa akhirnya Yehuda pun dipilih Tuhan sebagai pemimpin yang besar di antara saudara-saudaranya. Di kemudian hari, kita tahu bahwa Yakub memberikan berkat khusus kepada Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Dikatakan demikian. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berbeda dari Ruben, anak sulung yang kehilangan hak kesulungan karena kesalahannya sendiri, Yehuda justru dipilih untuk memimpin. Dari keturunannya bahkan lahirlah Raja Daud, dan pada akhirnya Yesus Kristus, sang raja yang dijanjikan pun lahir dari keturunan Yehuda. Yehuda yang dahulu hanya seorang saudara yang penuh kesalahan, kini menjadi nenek moyang dari garis keturunan raja-raja Israel, bahkan sang Mesias sendiri. Nah, kisah Yehuda yang rela menggantikan Benyamin sebagai budak menggambarkan prinsip kasih dan pengorbanan yang sempurna, yang pada akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Sama seperti Yehuda yang rela menyerahkan dirinya demi menyelamatkan saudaranya, Yesus juga rela mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yesus, sang anak Allah, tidak berdosa, tetapi ia memilih untuk menanggung hukuman dosa manusia. Ia tidak hanya menggantikan kita dalam penderitaan, tetapi Yesus juga memberikan sebuah keselamatan kekal bagi kita semua. Sama seperti Yakub yang akan sangat berduka jika kehilangan Benyamin, demikian pula lah Allah yang sangat mengasihi manusia dan tidak ingin seorang pun binasa. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk menjadi korban penebusan menggantikan kita di kayu salib. Kisah ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan saudara kita sendiri. Seberapa sering kita memilih ego daripada kasih? Seberapa sering kita rela mengorbankan kepentingan pribadi kita demi kebahagiaan keluarga? Pengorbanan seperti yang dilakukan Yehuda bukan hanya tentang menyerahkan diri secara fisik, tetapi juga tentang mengendalikan ego, mengutamakan kebersamaan, dan tindakan kasih yang tanpa pamrih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari kisah ini. Yusuf belajar mengampuni, Yehuda belajar berkorban, dan saudara-saudara Yusuf pun belajar untuk berubah. Namun yang paling penting, kita juga belajar bahwa kasih yang rela berkorban adalah sebuah kasih yang sejati, kasih yang telah ditunjukkan Kristus bagi kita di kayu salib. Semangat pengorbanan ini hendaknya tidak hanya ada dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan kita bersama di komunitas, di gereja, bahkan tempat kerja.
Ketika kita mengutamakan kepentingan orang lain dan mengendalikan ego kita, kita sedang mencerminkan kasih Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena dalam kasih yang rela berkorban, kita menemukan arti persaudaraan yang sejati. Dan lebih daripada itu, kita menemukan arti kasih yang sempurna bagi kita. Amin. Mari kita kembali mengambil waktu teduh sejenak. Bapa dalam surga, kami sadar kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan ego, manusia yang seringkali mengutamakan diri sendiri ketimbang orang lain. Namun hari ini ya Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari kisah Yehuda, dari kisah Yusuf, dan dari saudara-saudaranya. Kami belajar untuk mengampuni, dan kami belajar untuk mau berkorban demi saudara kami. Ya Tuhan, ampuni kami ketika seringkali kami egois, ketika seringkali kami gagal dalam menunjukkan kasih kami kepada saudara kami. Kami lebih sering menuntut, kami lebih sering tidak mengampuni saudara kami yang berbuat salah pada kami, bahkan kami pun seringkali menyakiti hati saudara kami. Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan menyadarkan kami bahwa kasih Kristus adalah contoh yang sempurna bagaimana kasih yang tanpa batas itu rela berkorban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang telah berkorban, Engkau adalah Allah yang telah menunjukkan kasih kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, sebagai umat Tuhan juga mampu untuk mengasihi saudara-saudara kami. Mampu untuk menunjukkan kasih kami yang rela berkorban bagi mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya hidup kami boleh senantiasa menunjukkan kasih Kristus yang utuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani akhir pekan dengan penuh kasih dan sukacita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.